Nah ini dia teman-teman, lampu dari Vidor LED ketika di tempat gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama Bang Ren. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita bahas lampu yuk teman-teman yuk. Kebetulan Bang Ren juga udah lama nih nggak ngasih racun atau nggak nyebarin racun perlampuan nih buat motor atau mobil kalian nih. Nah, kita bahas lampu LED dengan budget pelajar tapi kualitasnya premium. Dan ini dia lampunya teman-teman nih. Lampu LED dari Vidor. Kebetulan Vidor ini juga pendatang baru ya teman-teman ya di dunia perlampuan ya. Nah, ini lampu LED dari Vidor dengan soket H4 dan tipenya Z1 H4 car LED light. Di sini 65 plus 65 watt. Kita bahas lebih detail ya teman-teman yuk. Oke? Nah, ini dia lampunya teman-teman. Yang kalian lihat di awal video tadi ya, dari Vidor LED dengan tipe Z1 H4. Yes, lampu ini memiliki soket H4. Jadi PNP untuk lampu motor kalian dan mobil kalian yang menggunakan fitting lampu H4 ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada H6-nya nih teman-teman nih, buat motor dengan soket-soket H6, motor-motor bebek, motor-motor matic yang masih pakai bohlam halogen. Nah, ini nggak kita bahas dulu, kita bahas yang Z1 H4. Kita bahas dari awalnya, dari packagingnya dulu nih. Di sini kemasannya warna merah, lumayan juga nih. Cukup mewah juga teman-teman untuk packagingnya. Nah, di sini ada keterangannya Z1 H4 car LED light, super bright LED atau LED, easy installation, upgrade cooling system. Di sini keterangannya 65 watt plus 65 watt. Nah, di belakangnya di sini dikasih tahu juga nih spesifikasinya, jenis chipnya pakai CSP 15 core, suhunya putih 6000 Kelvin. Masa pemakaiannya lebih dari 30.000 jam. Ketahanan air ada IP67, suhu kerja lampu mulai dari minus 40 derajat sampai kurang lebih 80 derajat Celcius. Jadi di sini apabila suhu udara kalian atau suhu lingkungan kalian di bawah minus 0 sampai minus 40 derajat nih, ini lampu masih bisa hidup nih teman-teman nih. Tapi kayaknya kalau di Indonesia tuh nggak mungkin ya, karena negara kita kan iklimnya tropis, jadi nggak mungkin sampai di bawah minus 0. Kecuali di daerah pegunungan ya, kayak di Dieng, tuh mungkin pernah minus 0. Nah, bahan lampu utamanya 6063 aluminium, tegangannya DC 12 volt sampai 24 volt. Nah, di sini dikasih tahu juga nih pembuangan panasnya, heatsink ultra tipis, sirip super padat, kompresor gel dual tube tembaga. Nanti kita lihat ya. Kipas 7 bilah kecepatan tinggi. Nah, di sini ada keterangan lagi, distribusi oleh PT Solusi Terang Kendaraan Jakarta Indonesia. Sisi-sisi lainnya sih nggak ada, cuma itu aja. Dikasih tahu gambarnya nih. Ini untuk chip CSP-nya, untuk pendinginannya nih, pendinginannya nih kipasnya gambar-gambar itu. Nah, Bang Ren mau disclaimer sebelumnya. Lampu ini udah Bang Ren uji coba di motor Bang Ren nih, di RXZ. Jadi nih, kalau kalian mau tahu penampakannya, Bang Ren pakai headlamp L300 di RXZ Bang Ren. Nah, ini penampakannya nih. Tuh. Bentar, agak ganggu. Tuh. Sekarang Bang Ren cari-cari fokusnya, karena lampu ini kan sesuai di gambar ya. Sesuai gambarnya nih. Jadi lampu ini tuh masih mengandalkan reflektor untuk fokus dan nembak lampu jauhnya gitu teman-teman. Yuk, dan langsung aja kita lihat packagingnya gimana dalamannya. Nah, nih. Ketika kalian ngebuka packaging ini ada dua lampu ya, kanan kiri. Ini lampu yang sebelahnya nanti ada di sini posisinya. Untuk kemasannya si Vidor ini benar-benar ngutamain keselamatan ya, keselamatan produknya dia. Jadi dikasih busa-busa kayak gitu nih, biar nggak goyang-goyang gitu kan tuh. Nah, biar nggak goyang-goyang, jadi pas di ekspedisi tuh aman teman-teman loh. Nah, ini dia nih penampakan lampunya. Tuh, udah nggak ada ya.
Oke, kita bahas lampunya biar lebih detail lagi. Untuk chipnya dia menggunakan chip CSP 15 core. Tuh, tapi kemarin nggak tahu pakai tipe chipnya tipe apa. Nah, untuk inputnya dia bisa input 12 volt DC sampai 24 volt DC. Dan untuk kalau temperaturnya dia 6500 Kelvin, 6000 Kelvin teman-teman. Jadi warnanya putih ya. Kalau udah nyala warnanya putih karena dia 6000 Kelvin. Nah, untuk lumensnya kalau menurut si Vidor itu dia ada di 2600 ketika low beam dan 4000 lumens ketika high beam. Nah, tapi gini teman-teman. Lampu ini kan ada dua chip ya, ada dua emitter nih. Ini dia setelah Bang Ren uji coba di RGT Bang Ren tuh, dia lampu jauh dan lampu dekatnya itu nyala bergantian teman-teman. Jadi artinya di sini 65 watt plus 65 watt ini itu dia bergantian. Nggak pas high beam nggak nyala bareng gitu. Jadi 65 watt untuk high beam, 65 watt lagi untuk low beam. Jadi ketika standby di low beam itu 65 watt gitu teman-teman. Ketika di high beam dia jadi 65 watt juga karena kan gantian nyalanya. Gitu teman-teman. Nah, nanti kita tes pakai wattmeter. Oke teman-teman, kita bahas ke bagian bodinya ini sekarang. Untuk bagian bodinya dia terbuat dari aluminium. Terus di sini ada drivernya juga tuh, ada tulisannya Vidor. Nah, ini yang menarik lagi nih teman-teman nih. Di bagian drivernya kan biasanya kita agak sulit ya, terutama kalau buat kalian pasang di motor tuh untuk nempelin drivernya ini, karena kan pasti gantung-gantung ya. Nah, Vidor ini ada apa sih namanya, berinovasi. Dia bagus juga nih. Kalau menurut Bang Ren nih, ada cantelan buat naruh si drivernya ini, misalnya di body atau apa, diikat gitu ya pakai kabel tis atau apalah. Jadi si driver ini ada tempat buat ngikat si driver gitu teman-teman. Nah, untuk fitting H4-nya dia bisa diputar-putar nih. Nih. Set. Nah, gitu tuh. Jadi ketika dipasang di motor, kita bisa nyari-nyari fokusnya nih. Tuh, cuman ini nggak bisa 360 derajat ya. Karena ada apa namanya ini, ada kunciannya di sini, ada topnya buat masukin si lampunya gitu. Jadi tinggal kalian putar ke kanan atau kiri untuk nyari fokusnya. Nah, untuk sistem pendinginannya dia ada dual tap tembaga. Untuk cara kerjanya, jadi dia si tembaga ini nyerap hawa panas dari lampunya, dari emitter ini disalurin ke pipa tembaga ini. Nah, pipa tembaga ini dia nyalurin hawa panas ke belakang, ke arah kipas, lalu dibuang. Terus panas dari bodi ini juga di sini ada heatsink. Heatsink ini udah aluminium juga bahannya. Nah, dia ini ngebuang panas juga. Ngebuang panas dari bodi lampunya ketika nyala. Jadi si Vidor ini menurut Bang Ren tuh benar-benar merhatiin kondisi lampunya ketika nyala. Pasti panas. Nah, dia udah mikirin nih gimana nih cara ngebuang panasnya itu ketika lampu sedang nyala. Antisipasinya gimana nih? Nah, dibuatlah seperti ini tuh. Tembaga, pipa tembaga, terus ada heatsinknya juga, terus ada kipasnya juga gitu teman-teman. Sekarang kita lihat lagi bagian drivernya nih. Di sini ada kabelnya nih, tuh. Kabelnya juga udah dilapisin sama nilon tuh. Jadi aman lah ya kalau misalnya kejepit-jepit gitu atau ke nempel-nempel ke bodi-bodi lain atau ke chassis, jadi aman lah ini. Tuh. Dan nambah estetik juga teman-teman nih. Tuh, ya kan? Keren. Nah, untuk bahas detailnya udah, terus bodi lampunya udah, sekarang waktunya kita tes lampu ini, teman-teman. Lampu Vidor dengan tipe Z1 H4. Tapi sebelumnya, Bang Ren mau kasih tahu nih, video ini kemungkinan bakal ada efek kedip atau efek flicker atau segala macam. Jadi, mohon maaf bagi teman-teman yang kurang nyaman dengan efek flash atau apalah sebutannya. Sekali lagi Bang Ren minta maaf karena bakal ada pengetesan lampu. Dan satu lagi teman-teman, untuk modifikasi lampu, kalian tuh harus merhatiin kondisi sekitar kalian teman-teman. Jangan asal modifikasi lampu, karena cahaya dari lampu LED ini apabila kena mata lumayan bisa membahayakan mata. Dan efek sampingnya parahnya tuh bisa membutakan mata. Oke, kita tes untuk lampunya. Berapa sih wattnya? Gitu. Tapi kayaknya kita tesnya yang udah di motor aja kali ya, di headlamp kali ya, biar langsung ke tembok nanti.
kita lanjut pengetesan dengan menggunakan headlamp L300 dan lampu Vidor tuh. Di dalamnya ada lampu Vidor. Ini tuh. Ya kan? Yoi, Vidor. Dengan tipe Z1H4. Oke, kita tes konsumsi dayanya berapa sih. Nah, ini kita singkirin dulu ya biar agak lega nih. Kita taruh bawah. Kita taruh bawah dulu deh. Nah, Bang Ren menggunakan soket H4 untuk pengetesannya biar lebih mudah juga. Gitu temen. Ini soket H4. Biasanya nih soket kayak gini tuh bawaan motor, Vixion, KLX. Mungkin mobil kalian juga soketnya kayak gini ada karetnya. Nah, jadi lebih aman tuh ngunci dibandingin soket-soket yang keramik gitu teman-teman. Oke, kita tes lampunya. Ini ada 3 kabel. Masa, lampu dekat, dan lampu jauh. Yuk kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk wattnya Bang Ren ngambil input dari power supply 12 volt. Oke, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk wattnya teman-teman, voltage-nya itu di angka 38,9 watt nih. Ntar Bang Ren coba rekam pakai HP deh biar lebih jelas karena kayaknya ini nggak kelihatan gitu. Kita rekam pakai HP ya, nanti Bang Ren cantumin atau Bang Ren sisipin di video. 39 stabilnya di angka 39 teman-teman tuh. Oke, untuk high beam ya, high beamnya yang sesuai tadi Bang Ren bilang ya, ini dia bergantian teman-teman, jadi nggak nyala bareng tuh, ya kan, nggak nyala bareng dia teman-teman. Nah, biar kalian ngeliat, kita sorotin ke atas. Nah, ada sepatu lagi tuh. Oke, untuk high beamnya kita tes. Jarak dari lampu ke tembok kurang lebih 1,5 meter gitu kan. Sebenarnya kalau dia nggak ganti cakep tuh. Tuh fokusnya lumayan bagus sih kalau menurut Bang Ren. Ini di lampu di headlamp L300, Mitsubishi L300. Untuk fokusnya sekali lagi Bang Ren bilang ya, itu tergantung reflektor motor atau mobil kalian. Jadi apabila kalian pasang lampu ini terus tiba-tiba cahayanya kurang fokus, nggak bisa nyalain lampunya, tapi coba cek bagian reflektornya gitu teman-teman. Tuh, ini keren. Ini sebelah doang ya teman-teman ya. Kalau nyalanya dua lampu ya, kalau di mobil kan 2 ya, pasti lebih cakep lagi nih. Nih, tuh gantian. Nah, sekarang sumber inputnya ada di lampu jauh. Wattnya kita cek berapa. Kalau di sini sih kebacanya masih 39 teman-teman. 39 watt, artinya ya nggak terlalu beda jauh lah ya dengan lampu halogen. Masih di angka 39 atau 40 watt lah kita buletin. Tapi di sini disebutnya 65 watt. Nah, mungkin ada toleransi atau segala macam lah ya. Untuk pengetesannya nanti kita cek di luar karena Bang Ren nggak ada alat buat tes lumensnya teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Jadi kita tunggu gelap. Oke, waktunya kita tes lampu dari Vidor dengan tipe Z1H4. Nah, ini di tempat biasa Bang Ren ngetes nih. Dan ngomong-ngomong kenapa ya? Kalau lampu-lampu kayak gini tuh jarang ada di toko offline gitu ya. Kebanyakan kita harus beli online gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian mau beli secara offline itu nggak bisa ya, harus beli online gitu ya teman-teman ya. Nah, ngomongin soal online, sebelum Bang Ren ngetes, Bang Ren mau kasih tahu nih, kalian bisa beli lampu Vidor ini, tuh Vidor di toko online. Kalian ketik aja Vidor Official Store. Nah, nanti Bang Ren spill nih, ini toko ini. Nah, untuk link tokonya Bang Ren cantumin di deskripsi juga teman-teman. Oke. Dan disclaimer sekali lagi, sebelum Bang Ren ngetes lampu ini untuk cahayanya atau outputnya itu ngandelin
pantulan dari reflektor motor atau mobil kalian. Jadi kalau misalnya kurang fokus atau misalnya ada miss atau ada apa sih namanya tuh yang bagian-bagian atasnya gitu, itu pengaruhnya dari reflektor kalian teman-teman. Oke, sekarang kita tes. Bang matiin dulu lampunya. Nah ini dia teman-teman, lampu dari Vidor LED ketika di tempat gelap. Ini untuk lampu jauhnya. Tuh, ini ada jarak dari sini ke tembok itu kurang lebih 20 meter, 20 sampai 25 meter. Tuh, cadas. Keren ya. Lampu LED pendatang baru nih teman-teman nih. Bisa dapat kayak gini terangnya. Gokil. Tuh, ini lampu jauhnya. Ini lampu dekatnya. Tuh. Yang tadi Barin bilang ya, balik lagi ke reflektor kalian nih, masalah fokus enggaknya. Ini kan kelihatan ada bolong tuh ya di tengah sini ya. Nah, itu pengaruh dari reflektor yang Barin pakai gitu teman-teman. Kebetulan lampu ini juga nyalanya gantian untuk high beam dan low beamnya. Oke, kita lanjut tes ke tempat terang. Untuk di tempat gelap gimana pendapatnya? Kalau menurut Bang sih oke banget tuh. Itu fokusnya cakep banget. Apalagi kalau misalnya touring di hutan gitu ya. Lampu-lampu kayak gini tuh cocok banget. Karena biasnya itu sangat bermanfaat kalau di tempat yang tikungannya banyak tikungannya dan sama sekali nggak ada lampunya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tempat terang. Sekarang kita tes di jalan yang ada lampu penerangannya tuh. Nih, hasil video ini nggak ada edit-edit ya. Jadi murni, nggak ada color correction, nggak ada color grading. Nah, jadi ini hasil murninya nih. Kondisi lampu Vidor H1Z4 di tempat yang terang. Masih kelihatan mantap. Lampu jauhnya. Tuh, sebenarnya harusnya ini kelihatan di depannya tuh, cuman kalau di kamera kayaknya lebih fokus ke bawah. Jadi bias-biasnya tuh ada di bagian atas ya teman-teman tuh. Cadas. Bocil pada main tuh. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi nyari lampu LED dengan budget pelajar tapi kualitasnya bagus. Nah, ini cocok buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.